Sebuah negara harus memiliki bahasa, terutama bahasa nasional yang harus mampu digunakan dengan baik oleh para masyarakatnya. Karena sebagai alat komunikasi yang baik dan juga bahasa nasional digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Bersama saya, Satrio Androwastoto, akan membahas secara singkat bagaimana perkembangan sejarah ejaan bahasa Indonesia. Mari kita ikuti bersama. Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia merupakan perjalanan yang sangat panjang, yang sangat dipengaruhi oleh sejarah, politik, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, tentunya bahasa Indonesia mengalami berbagai penyesuaian ejaan dari masa kolonial menuju kemerdekaan yang pada akhirnya menjadi standar yang kita kenal sekarang. Proses ini juga akan mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk membangun identitas kebahasaan yang dapat menyatukan beragam suku, bahasa, daerah, dan budaya yang ada di Nusantara. Bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Sebelum adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, wilayah Nusantara sudah menggunakan berbagai bahasa daerah yang berbeda-beda, dan yang paling berpengaruh adalah ejaan Van Ophusen yang diperkenalkan pada waktu tahun 1901. Beberapa ciri utama dari ejaan Van Ophusen antara lain penggunaan huruf OE untuk menggantikan bunyi U seperti dalam kata moe. Kemudian penggunaan huruf DJ untuk bunyi seperti dalam kata jajah, ya. Kemudian penggunaan huruf J. Meskipun ejaan ini cukup umum digunakan dalam tulisan resmi pada masa itu, banyak tokoh pergerakan nasional yang merasa bahwa ejaan ini terlalu dipengaruhi oleh bahasa Belanda, sehingga tidak mencerminkan pengucapan bahasa asli Melayu atau orang Indonesia. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa kemudian muncul keinginan untuk membuat ejaan yang baru yang lebih sesuai dengan identitas bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda tahun 1938 dan upaya penyusunan ejaan baru. Pada tahun ini, momentum besar terjadi dalam sejarah bahasa Indonesia melalui peristiwa Sumpah Pemuda yang diucapkan oleh para pemuda Indonesia, di mana dalam sumpah tersebut para pemuda sepakat untuk mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan yang disebut dengan bahasa Indonesia. Meskipun bahasa Indonesia pada saat itu belum menjadi bahasa resmi negara, penggunaan bahasa Indonesia mulai dipromosikan sebagai simbol persatuan bangsa. Seiring dengan perkembangan ini, muncul kebutuhan untuk menetapkan ejaan yang lebih seragam untuk bahasa Indonesia, yang tidak lagi dipengaruhi oleh ejaan Belanda. Kemudian para intelektual dan para pejuang kemerdekaan seperti Suwandi, Muhammad Tobrani, dan Sultan Takdir Ali Syabana berperan penting dalam mempromosikan penggunaan ejaan yang lebih sesuai dengan fonologi atau bunyi bahasa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mulai memikirkan penyusunan sistem ejaan resmi untuk bahasa Indonesia. Pada tahun 1947, ejaan Suwandi diterbitkan sebagai ejaan resmi yang menggambarkan atau yang menggantikan ejaan Van Ophusen. Ejaan Suwandi disusun oleh Panitia Pembentukan Ejaan Bahasa Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Suwandi. Ejaan ini berfokus pada penyederhanaan dan penyesuaian dengan pengucapan bahasa Indonesia yang lebih alami dan tidak terpengaruh oleh bahasa Belanda. Beberapa perubahan besar dalam ejaan Suwandi meliputi penggunaan huruf OE yang digantikan dengan huruf U, kemudian penggunaan DJ digantikan dengan I, penggunaan CH, dan mengurangi penggunaan kata serapan dari Belanda yang tidak sesuai dengan pengucapan asli bahasa Indonesia. Pada tahun 1972 terjadi perbaikan lebih lanjut terhadap ejaan bahasa Indonesia yang dikenal dengan nama ejaan yang disempurnakan atau EYD. EYD ini merupakan hasil dari berbagai penelitian dan masukan dari para ahli bahasa
serta pengalaman penggunaan ejaan yang ada sebelumnya. EYD diperkenalkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 236/U/1972. Beberapa perubahan yang penting yang terjadi di dalam EYD antara lain penggunaan huruf C, kemudian penggunaan huruf K, dan penyempurnaan tanda baca dengan pedoman yang lebih jelas mengenai penggunaan koma, titik, tanda tanya, dan tanda seru. Penyederhanaan kata sambung dan penggunaan huruf kapital seperti dalam penulisan nama orang, tempat, dan institusi. Penyeragaman dalam penulisan kata serapan yang lebih mencerminkan pengucapan dalam bahasa Indonesia seperti sistem menjadi sistem. Selain itu, EYD juga memperkenalkan penggunaan tanda baca yang lebih konsisten seperti pemakaian koma, titik, dan tanda tanya yang mengikuti aturan yang lebih baku. Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia mengeluarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang menggantikan EYD. PUEBI berfungsi untuk menyempurnakan EYD dengan mengikuti perkembangan bahasa dan situasi terkini. Namun, prinsip dasar EYD tetap dipertahankan dalam PUEBI. Beberapa penyesuaian dalam PUEBI meliputi penggunaan kata depan penggunaan di sebagai kata depan yang lebih konsisten dan tidak dipisahkan dari kata yang mengikutinya. Misal di sekolah dan di rumah. Penggunaan kata serapan dari bahasa asing, PUEBI memberikan pedoman mengenai penggunaan kata serapan dalam bahasa Indonesia dengan memprioritaskan ejaan yang sesuai dengan pengucapan dalam bahasa Indonesia. Perubahan dalam penggunaan huruf kapital, PUEBI memperkenalkan aturan lebih jelas tentang penggunaan huruf kapital dalam penulisan nama, geografi, lembaga, dan judul karya. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan media sosial, penggunaan bahasa Indonesia mengalami perubahan dalam hal ejaan, terutama dalam percakapan sehari-hari. Banyak orang menggunakan singkatan, huruf kecil, atau ejaan yang tidak baku untuk menulis lebih cepat, terutama di platform digital seperti WhatsApp, Twitter, dan Instagram. Meskipun ini terjadi, ejaan baku tetap diutamakan dalam konteks resmi dan pendidikan. Dalam era globalisasi, bahasa Indonesia menghadapi tantangan untuk tetap mempertahankan ejaan yang baku dan seragam. Pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, semakin besar dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, fenomena penggunaan bahasa gaul, siang, dan singkatan semakin berkembang yang seringkali tidak mengikuti aturan ejaan yang benar. Namun, pemerintah terus berupaya untuk menjaga standar ejaan melalui pedoman resmi dan pendidikan bahasa. Perjalanan panjang dalam perkembangan ejaan bahasa Indonesia menunjukkan bagaimana bahasa berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan kebudayaan Indonesia. Dari awal yang dipengaruhi oleh bahasa Melayu dan Belanda hingga akhirnya mencapai ejaan yang seragam dan baku melalui EYD dan PUEBI. Bahasa Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan zaman sambil tetap menjaga konsistensi dan keseragaman dalam penulisannya. Ejaan bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan identitas bangsa. Demikian sejarah singkat perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Bersama saya Satrio Andrew Wastoto. Sampai jumpa kembali.